Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab Tuhan senantiasa hadir. Tuhan senantiasa melihat dan kita ingin memberikan semua dari pekerjaan kita yang terbaik untuk Tuhan. Penting sekali kita mesti belajar. His faith to God is an unconditional faith. Tuhan, mari berbicara kepada kami semua. Sampaikan kehendak-Mu, sampaikan isi hati-Mu, pikiran-Mu buat kami semua. Lebih daripada itu, nyatakan pribadi-Mu, supaya kami mengenal Engkau lebih lagi, dan iman kami dibangun di atas dasar pengenalan kami yang benar akan Engkau lewat firman-Mu ini. Terima kasih, berkati kami semua dengan firman-Mu yang hidup dan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang terkasih. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Kita akan renungkan sama-sama pasal ini. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, pasal yang keempat, bagaimana Tuhan bekerja lewat Daniel, ya, atas diri seorang raja bernama Nebukadnezar. Kemudian kita juga belajar pasal yang kelima, bagaimana Daniel melayani Tuhan di masa pemerintahan Raja Belshazzar, dan hari ini kita akan belajar pasal yang ke-6. Dan saudara, pasal yang ke-6 ini tentu harus kita mulai dari pasal yang kelima ayat yang ke-30, ya, di mana dikatakan pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar raja orang Kasdim itu, dan pasal 6 ayat 1, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, pasal 6 ayat 1 itu masih ada di pasal yang kelima. Oke, jadi nanti saudaraku ayat-ayat yang kita baca, yang saya tulis dalam bahasa Inggris itu ada satu ayat lebih, satu ayat kurang daripada angkanya, saudaraku, selisih satu angka dengan ayat di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Oke? Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah kisah daripada Chronicles, ya, kronologis daripada kisah Daniel, pengalaman kehidupan Daniel yang terakhir yang tercatat dalam kitab Daniel, dan setelah itu mulai pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-12. Saudara, itu berisi tentang penglihatan, ya, yang Daniel lihat, dan saudaraku tentang perjalanan bangsa Israel dan juga tentang akhir zaman. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Saya akan membaca ayat dalam Alkitab bahasa Indonesia. Sekali lagi, kalau saudara melihat di dalam slide, angka ayatnya berkurang 1 karena itu dalam bahasa Inggris. Mari kita lihat mulai pertama. Dan Darius orang Media, Raja Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Nah, saudara-saudara, Darius adalah raja yang ketiga yang namanya tercatat di dalam kitab Daniel, di mana Daniel bekerja, saudaraku, ya, sebagai salah satu officer, ya, sebagai salah satu staf daripada kerajaan. Memang, saudaraku, kalau benar-benar kita lihat dari catatan sejarah, lebih daripada 3 raja, saudaraku, sampai Raja Darius itu sebenarnya, saudaraku, memerintah. Ya, tetapi yang tercatat adalah Nebukadnezar, Belshazzar, yang ketiga adalah Darius, dan nanti akhir dari pasal yang ke-6 kita lihat raja yang keempat. Oke. Ayat yang kedua, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan, dan saudaraku, ini adalah, jadi Darius itu membagi kerajaan Media yang cukup luas itu, dibagi jadi 120 daerah. Ya, saudara boleh sebut provinsi, saudara boleh sebut states gitu ya. Lalu di tiap-tiap itu, di tiap-tiap provinsi itu diangkat satu penguasa. Ya, sebut saja gubernur begitu, saudara-saudara ya. Dan dikatakan ada 120 ya yang mewakili raja di 120 daerah itu. Lalu ayat yang ketiga, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Jadi di atas 120 itu ada 3 orang ya yang membawai 120 orang itu, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu.
Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi, saudara-saudara, 120 gubernur ini harus memberi pertanggungjawaban, accountability kepada 3 orang, ya, yang punya jabatan paling tinggi di situ. Salah satunya adalah Daniel. Kenapa, saudaraku? Ayat ini berkata supaya raja jangan dirugikan. Saudara, kalau bicara raja dirugikan dalam hal apa, saudaraku? Pasti satu hal, dalam hal keuangan. Jadi, saudara-saudara, 3 orang ini diangkat untuk mengawasi 120 orang ini, penguasa di 120 daerah itu, supaya tidak terjadi yang namanya korupsi. Jadi ternyata, saudaraku, bicara tentang korupsi, ya, itu bukan penemuan abad modern. Ternyata, saudaraku, dari sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi itu sudah ada, saudaraku, di pemerintahan. Ya, sehingga harus diawasi oleh 3 orang ini. Nah, kita lanjutkan ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi, saudaraku, perhatikan ya, Daniel ini sudah termasuk 3 orang yang jabatannya paling tinggi di bawah raja. Tetapi, saudaraku, raja mau angkat dia lebih tinggi daripada semuanya. Menjadi orang nomor 2 di kerajaan itu. Nah, kenapa, saudaraku? Ada dua kata kunci. Di dalam ayat yang keempat, Alkitab bahasa Indonesia, atau ayat 3 dalam Alkitab bahasa Inggris, dikatakan dia melebihi para pejabat tinggi, distinguished. Ya, jadi dia tuh beda kelas. Ya. Bedanya apa, saudaraku? Pasti bukan beda secara fisik, bukan tinggi badan atau berat badan atau gantengnya, saudaraku, bukan. Tapi pasti beda dalam hal hasil pekerjaannya, kinerjanya, performance-nya. Beda, saudaraku. Beda. Ya, excellent. Bukannya sekedar pas, bukannya sekedar ya selesai, tapi, saudaraku, hasil yang terbaik. Daniel selalu memberikan yang terbaik, saudaraku, dari pekerjaannya. Kenapa? Karena dikatakan dia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, kata roh yang luar biasa tentu dalam bahasa Inggris saudara pakai kata excellent spirit. Nah, ini saudaraku tentu karena ada kata spirit di situ, maka akan menimbulkan banyak interpretasi. Termasuk saudara, kalau saudara mau ya pekerjaan saudara lebih tinggi daripada saudara perlu dipenuhi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah roh yang excellent, saudaraku. Tentu bisa saja diinterpretasikan seperti itu, tetapi saudaraku, buat saya, atas spirit di situ tidak semata-mata berarti sesuatu yang rohani, tetapi ini menyangkut sikap hati, attitude. Daniel itu, saudaraku, di dalam pekerjaannya punya attitude yang excellent, attitude yang benar-benar luar biasa, dan attitude-nya itu yang menghasilkan pekerjaan terbaik. Dia bekerja bukan, saudaraku, karena dia diawasi. Dia pekerjaan bukan lihat bos ada atau tidak. Saudaraku, dia bekerja, saudaraku, tidak curi-curi waktu untuk yang lain. Karena itu, saudaraku, pekerjaannya selalu memberikan hasil yang terbaik. Attitude. Dan dari mana attitude datang? Saya percaya. Karena Daniel di dalam pekerjaannya, dia bukan semata-mata melayani Raja Darius, tetapi dia melayani raja di atas segala raja, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi. Itu sebabnya, saudaraku, Paulus pesan di dalam surat Kolose pasal 3:23, kepada semua employees, semua orang-orang yang bekerja, termasuk saudara semua para profesional. Dengar baik-baik pesan Rasul Paulus. Dia berkata ini, segala sesuatu yang kamu lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa melihat, dan kita ingin memberikan semua dari pekerjaan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara, ayat itu dalam Kolose 3:23 itu bukan hanya berlaku untuk pelayanan. Tentu itu bisa bicara tentang pelayanan, tapi saudaraku, berapa banyak waktu kita yang kita pakai untuk melayani? Mungkin, saudaraku, hanya 1/10 dari waktu kita di dalam pekerjaan kita. Karena itu, saudaraku, kalau kita berkata kita lakukan untuk Tuhan hanya kalau kita melayani di gereja, saudaraku, atau dalam aktivitas gereja terlalu sempit.
Tapi saya percaya, saudaraku, justru sinilah kita bisa melihat dari Daniel, dari kehidupan seorang Daniel. Dia tidak ada gereja di situ. Di Babylon tidak ada gereja, saudaraku. Tidak ada rumah ibadah. Tetapi Daniel tetap melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan dalam seluruh kehidupannya, dan itulah undangan buat kita semua. Mari kita layani Tuhan dimanapun kita berada, khususnya di tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, biar mereka melihat pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan terbaik, lahir dari spirit of excellence dari dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan, ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Mengapa demikian, saudaraku? Tentu hanya satu, mereka iri terhadap Daniel. Karena Daniel mau diangkat, saudaraku, menjadi lebih tinggi daripada semuanya. Saya ingin tanya dulu kepada saudara, berapa banyak saudara yang sudah berdoa dan rindu untuk saudara dapat promosi di pekerjaan saudara? Naik jabatan, naik gaji, naik pangkat. Oh tidak ada, semua ingin turun ya, oke? Enggak mau juga. Siapa ingin naik? Oh sekarang mulai, saudara ya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, saudara ya. Oke, banyak yang pengen naik ya. Nah, saudara tahu? Saudara tahu? Hati-hati, dengar baik-baik. Saya kasih peringatan kepada saudara. Saudara diangkat tinggi, Tuhan bisa angkat saudara tinggi, tapi hati-hati. Orang lain bisa iri sama saudara. Berapa banyak saudara yang senang kalau orang lain iri? Oh, saya malah lebih senang, biar semua ngiri sama saya. Dengar baik-baik, saudara. Itu dalam milik Daniel. Di orang lain iri kepada dia. Dan iri hati, perhatikan, iri hati selalu membawa kepada kejahatan. Waktu orang iri pada orang lain, yang mereka inginkan dalam merencanakan yang jahat kepada orang itu. Dan ini dilakukan, saudaraku, oleh orang-orang ini. Dikatakan apa? Mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Dicari, saudaraku, dokumen-dokumen semua diperiksa, saudaraku. Ya, mungkin, saudaraku, surat-surat yang Daniel tanda tangani, diperiksa semua, saudaraku. Tetapi dikatakan apa? Mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Dia excellent, tapi bukannya excellent, dia super clean. Kalau saudara pernah dengar, saudaraku ya, saudara cukup familiar saudaraku dengan istilah-istilah yang sering kali muncul di dalam politik atau perpolitikan atau pemerintahan. Saudara pernah dengar istilah Mr. Clean, Mr. Clean, ya, oke? Ini bukan pembersih, saudara, bukan tukang bersih-bersih, saudaraku ya, bukan. Ini Mr. Clean, bukan Mr. Cleaner, oke? Ya, Mr. Clean, saudaraku, adalah orang yang bersih, ya, tidak ada korupsi, tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Dan saudaraku, saya percaya Daniel bukan hanya Mr. Clean, he is Mr. Cleanest. Benar-benar perfect clean. Saudara-saudara, alangkah indahnya kalau kita semua bisa menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Bukan hanya waktu kita menyanyi, angkat tangan kita, itu baik dan itu sangat baik. Tetapi yang lebih perlu melihat, saudaraku, iman kita adalah orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Mereka tidak mengerti, saudaraku, kenapa kita angkat tangan. Mereka tidak mengerti, saudaraku, kenapa kita itu berdoa. Mereka tidak ngerti dan mereka tidak care. Yang mereka care adalah satu, bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja. They don't care about our religion. They care about our conduct, our behavior, how we work. Dan itu, saudaraku, yang mereka saksikan, Daniel tidak ada kesalahan, tidak ada cacat, tidak ada celah, dicari, saudaraku, tidak ketemu. Lalu ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Saudaraku, give up mereka, nyerah, tidak bisa. Mau dicari salahnya seperti apapun, tidak bisa. Kecuali, saudaraku ya, kecuali apa? Dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. With the law of his God. Jadi saudaraku, ternyata orang-orang ini bukan hanya melihat kehidupan Daniel, bukan hanya melihat pekerjaan Daniel, mereka melihat iman daripada Daniel. Mereka melihat satu hal, dia orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan mereka berkata, menarik sekali saudaraku, menarik sekali. Menarik sekali. Kenapa?
Karena nanti kita akan lihat, saudaraku, ternyata orang ini lumayan mengerti apa yang dimaksud the law of his God. The law of his God. Mereka rupanya mengerti, saudaraku, hukum Allah yang dipegang oleh Daniel dengan sungguh-sungguh. Dan tentu inti daripada semuanya adalah the Ten Commandments. Dan saudara ingat, hukum yang pertama bicara apa? Jangan ada padamu Allah lain. Dan saudaraku, mereka tahu itu. Lalu dikatakan begini. Ya, mereka berkata begini, ini satu-satunya area kita bisa jatuhkan dia. His faith in God, that is the point we can destroy him. Yang lain tidak bisa. Saudara-saudara, kalau saudara nggak disukai di pekerjaan, kalau orang nggak senang dengan saudara, biarlah hanya satu hal saja, karena iman saudara kepada Tuhan Yesus. Bukan karena perkataan saudara, bukan karena sikap saudara, bukan karena tindak tanduk saudara, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Ayat ke-7, maka kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Nah, mulai dengan memuji dulu, saudaraku. Ya, Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Long live the king. Oke. Kemudian, semua, ayat 8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, mereka berkata kepada Raja Darius, semua pejabat kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Wah, jadi semua penguasa, semua pemerintahan yang ada, ya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, saudaraku. Ya, mulai pejabat tinggi sampai bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi saudaraku, mau dibuatkan peraturan supaya worship hanya ditujukan kepada Raja Darius, tidak boleh yang lain. Saudaraku, ini dibuat larangan, saudaraku perhatikan, kita lanjutkan ayat 9, kita akan lihat ya, satu yang benar-benar luar biasa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Dibuat satu peraturan saja yang berlaku untuk seluruh kerajaan Media Persia. Perhatikan saudaraku ya, kerajaan Media Persia itu luas. Oke, saya tidak tahu berapa banyak penduduknya saudaraku, tapi pasti banyak sekali. Dibuatkan satu peraturan. Sudah tahu, peraturan ini bukan untuk mereka semua, peraturan ini hanya untuk satu orang. Siapa itu? Daniel. Amazing, isn't it? Peraturan sebuah kerajaan hanya untuk nyerang satu orang, namanya Daniel. Oke? Nah, kita baca saudaraku ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Saudara tahu, orang-orang iri pada Daniel ingin jatuhkan Daniel. Mereka tahu hanya satu hal yang kita bisa jatuhkan Daniel, yaitu bawa dia untuk melanggar perintah daripada Allahnya. Bawa dia, paksa dia untuk menyembah Allah lain. Dan dia tidak akan mau, dan itu kesempatan untuk kita bisa habisin dia. Saudara, bagaimana mereka melakukan itu? Mereka melakukan itu dengan memanfaatkan Raja Darius. Apa yang mereka manfaatkan daripada Raja Darius? Kesombongan, ambisi daripada raja itu. Mereka berkata, Raja, ini biar seluruh negara ini 30 hari hanya nyembah engkau saja. Supaya mereka fokus sama engkau. Dan setelah itu, engkau bisa mempersatukan negara ini. Semua di bawah engkau. Saudara-saudara, mereka sepertinya ya ingin berbuat sesuatu yang baik buat Raja Darius. Tetapi sebenarnya mereka sedang mencari jalan untuk kepentingan mereka sendiri. Raja Darius, terima itu. Taken, stempel, tanpa mikir panjang. Karena dia memang raja
yang sombong, raja penuh dengan ambisi. Semua raja-raja yang kita baca dalam kitab Daniel, mulai Nebukadnezar, Belshazzar, Raja Darius, all these kings are prone to one sin, pride. Dan itu saudaraku yang terus saudaraku tiga kali ini, tiga pasal 4, 5, 6, the sin of pride permeates. Yang dosa kesombongan terus saudaraku ada, kita lihat di dalam 3 pasal ini dari Daniel pasal 4, 5, dan 6. Karena itu, dan Raja Darius saudaraku dia tidak sadar bahwa peraturan dibuat sepertinya saudaraku untuk mengangkat dirinya, sama sekali bukan untuk itu. Tapi untuk menghancurkan seorang namanya Daniel yang sebenarnya dia paling sayangi di seluruh negeri kerajaan Media Persia. Saudara-saudara, could you please give me your attention? Saya sudah sampaikan kepada saudara beberapa topik khotbah. Bagaimana kita harus berhati-hati terhadap dosa kesombongan, pride. Bagaimana kita harus berhati-hati terhadap dosa iri hati, envy. Bagaimana saudaraku jealousy. Bagaimana saudaraku kita harus berhati-hati dengan dosa ambisi, saudaraku cita-cita keinginan. Kenapa saudaraku? Karena kita tahu itu kan membawa kehancuran di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, saya ingin sampaikan sekali lagi kepada saudaraku. Hati-hati saudaraku, karena itu periksa dan jaga hati kita. Kalau ada kesombongan, ada iri hati, ada kemarahan, ada dengki. Saudara-saudara, kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kedengkian kita, iri hati kita, kesombongan kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain tanpa kita sadar untuk kepentingan mereka. Dan kita tidak sadar itu. Kita pikir, saudaraku, orang baik dengan kita. Kita pikir, saudaraku, orang sedang melihat kebaikan kita. No. Seringkali, saudaraku, seperti orang-orang musuh-musuh Daniel ini, mereka appeal kepada raja. Bukan karena mereka mengasihi Darius, bukan karena mereka menghormati Darius, tapi mereka iri kepada Daniel. Beware of pride and jealousy and ambition. Apa yang terjadi, saudaraku? Raja Darius masuk dalam jebakan itu tanpa dia sadar dan dibuat peraturan. 30 hari hanya boleh berdoa kepada Darius, tidak boleh kepada dewa lain atau Allah lain. Dan peraturan tentu juga berlaku buat Daniel. Tidak ada satupun yang bisa luput daripada itu. Mari kita baca ayat yang ke-11 bahasa Indonesia atau 10 bahasa Inggris. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel dengar peraturan itu, saudara tahu apa yang dia rasakan? Pasti nomor satu dia sedih. Mungkin dia juga merasa takut. Tetapi saudaraku, dia tidak tenggelam dalam kesedihan ketakutan. Dia terus, perhatikan saudaraku, dia terus lakukan seperti yang dia biasa lakukan. Yaitu apa? Dia beribadah kepada Allah 3 kali sehari. Dia berdoa di rumahnya, di lantai atas itu rumahnya, jendela dibuka, dia menghadap ke Yerusalem dan dia berdoa. Apa yang kita bisa belajar? Saudaraku, waktu Daniel berdoa setelah dia tahu peraturan itu, dia mengerti hari itu, konsekuensi apa, resiko apa yang dia harus hadapi kalau dia tetap berdoa kepada Allahnya. Dia tahu itu. Saudara-saudara, sometimes and perhaps we need to get ready. Ya, kadang-kadang dan kita harus siap bahwa iman kita kepada Tuhan bukan membawa kita ke dalam posisi yang lebih enak, tetapi justru mengancam kita, membawa kita dalam bahaya dan resiko. Itu yang kita harus pelajari, itu yang kita harus saudaraku mengerti. Karena seringkali saudaraku iman selalu dihubungkan dengan good life, prosperous life. Tetapi kita juga harus tahu seringkali iman membawa persecution and suffering. Dan Daniel waktu dia tahu itu, dia tetap berdoa kepada Allahnya.
Dia tetap, saudaraku, melakukan apa yang dia biasa lakukan. Dia tidak nambahin, dia tidak ngurangin. Dia terus setia dengan ibadahnya. Dengan kata lain, saudaraku, satu hal yang penting sekali kita mesti belajar. His faith to God is an unconditional faith. Imannya kepada Tuhan adalah iman yang tidak bergantung kepada kondisi. Imannya tidak bergantung situasi yang di sekelilingnya. Imannya tidak bergantung kepada moodnya. Dan itulah iman yang benar. Saudara-saudara, berapa banyak kalau kita mau melihat dalam diri kita, bagaimana iman kita dengan Tuhan. Apakah kita terus ragu iman yang unconditional, iman yang tidak bergantung kepada kondisi, iman yang bergantung kepada fokus daripada iman itu, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu tidak peduli apa kita rasakan, tidak peduli saudaraku kita lagi dalam keadaan yang baik atau tidak baik, tidak peduli saudaraku kita lagi naik atau kita sedang turun, tidak peduli lagi kita sedang bergembira atau kita sedang menangis, we still worship God, we still trust Him. That is unconditional faith. And I tell you this, conditional faith is unreal faith. Iman yang bergantung kepada kondisi, bukan iman yang benar, bukan iman yang sejati. Dan seringkali kita pikir, saudaraku, karena hari ini everything is good, we can praise God. No. We must check our faith. Dan sekali lagi, saudaraku, bagaimana kita bisa punya iman yang unconditional? Bukan iman yang kita kuat-kuatkan, no. Iman yang unconditional adalah iman. Unconditional faith is a faith that is centered on unchanging God. Iman yang berpusat kepada Allah yang tidak pernah berubah. Karena Allah kita tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, hikmatnya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Maka kita berkata, Lord, I keep trusting you, no matter my condition is. Sudah baca, waktu Daniel berdoa hari itu, orang-orang langsung dapatin dia. Sudah merasa enggak? Suatu yang menarik di sini. Berarti orang-orang ini sudah lihat berkali-kali Daniel berdoa, mereka sudah tahu kapan dia berdoa dan di mana dia berdoa. Saudara-saudara, his faith and his personal life terbuka di hadapan orang. Dia jadi surat yang terbuka, orang semua tahu dan mereka mendapati imannya dengan kehidupannya konsisten, tidak bertolak belakang. How wonderful it is. Sangat menyedihkan sekali, saudaraku. Kalau kita di tempat pekerjaan, kita pasang poster, ayat-ayat, saudaraku. Ya, di sosial media kita pasang ayat firman, tapi seringkali orang mendapati kehidupan kita bertolak belakang dengan ayat yang kita pasang itu. How terrible it is. Tapi orang-orang ini, musuh Daniel sekalipun, mereka mengakui his faith and his life are one. He is a man of integrity. Karena itu, saudaraku, mereka sudah tahu, mereka sudah tunggu, pasti kita bisa jatuhkan dia. Karena dia tidak akan mungkin mau kompromikan imannya kepada Tuhan. Ayat 13. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku yang raja akan dilemparkan dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Saudara lihat ya, ini musuh-musuh Daniel ini pinter, saudaraku. Cunning, cerdik. Mereka waktu datang pada raja, mereka langsung berkata, lapor raja, itu Daniel melanggar. No. Mereka mulai, saudaraku, dengan Tuhan, gimana peraturannya? Masih berlaku? Berlaku kan? Iya. Darius masih nggak sadar, saudaraku, dia lagi dijebak oleh musuh ini. So once again I tell you. Saudara, kesombongan, iri hati, akan membuat kita tidak pernah sadar, saudara, kita masuk dalam perangkap lawan. Raja berkata, itu peraturan, tidak bisa dirubah. Baru, saudaraku, ayat 14,
Mereka berkata, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Saudara bisa bayangkan? Raja Darius waktu dengar itu, Daniel, orang yang dia paling sayangi di seluruh kerajaan, nyata melanggar peraturan itu. Ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sedihlah ia. Dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Baru Darius sadar, ternyata peraturan itu bukan dibuat-buat dia, tapi buat Daniel. Peraturan itu dibuat bukan untuk saudaraku kebaikan Darius, tapi untuk menjatuhkan Daniel. Baru dia sadar, dia masuk dalam perangkap musuh-musuh Daniel. Nyesel dia. Dia berusaha cari jalan, cari loophole. Mungkin peraturannya ada perkecualian. Mungkin ada yang masih bisa dirubah. Karena dia tidak ingin kehilangan Daniel. Saudara-saudara, pride will always bring regret. Sombongan kan bawa penyesalan. Itulah milik Darius. Nah, orang-orang ini tahu, musuh-musuh Daniel tahu bahwa Darius lagi cari jalan untuk selamatkan Daniel. Lalu ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang yang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Itu sudah fix, tidak bisa dirubah. Saudaraku, mereka mengikat Darius dengan perkataannya sendiri. Saudara perhatikan sekali lagi saya sampaikan 3 kali ini. Jangan sampai kita diikat oleh kesombongan kita sendiri. Jangan sampai saudara kita diikat oleh ambisi kita sendiri. Sampai kita tidak bisa keluar, tidak bisa berbuat apa-apa. Be careful. And pray, berdoa. Lord, search my heart. Selidiki hatiku. Jangan sampai kesombonganku menghancurkan diriku sendiri. Dan raja tahu, dia tidak bisa, saudaraku, mengubah peraturan. Ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel, saudaraku, raja tidak bisa tolong Daniel, hukum harus tetap dilaksanakan, eksekusi dilakukan, dan raja memberi perintah Daniel harus dihukum sesuai dengan peraturan berlaku, dilemparkan ke gua singa. Tapi pada saat itu, raja menaruh pengharapan dan berkata kepada Daniel, may your God, whom you serve continually, not conditionally, not occasionally, not as you feel like to, but continually, faithfully, may he rescue you. Darius cuma berkata, Daniel, kalau engkau tetap setia dengan Allahmu, dan kau tahu resiko yang kau harus hadapi, tapi engkau tetap setia, He must be a great God, He must be a powerful God, and may He save you, because I cannot save you now. Daniel, siapa orang paling berkuasa di kerajaan Media Persia? Aku, kata Darius. Tapi hari ini aku tidak bisa tolong kamu. The most powerful man cannot save you. May the all-powerful God save you. Well, sudah ada kalanya. Tuhan akan bawa kita pada satu titik di mana manusia yang kita pikir memberi harapan kita yang terbaik
berkata, sorry, I cannot help you. Di mana kita taruh pengharapan kita? Hanya kalau kita percaya kepada Tuhan. Karena itu, layani Tuhan. Layani Tuhan, sembah Dia. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Continually. Continually. Ayat 19. Ayat 18. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu, jadi batu yang menutupi gua singa itu, dicap dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Saudaraku, kata berpuasa ini sebenarnya mungkin agak kurang pas ya, karena lalu kesannya raja berdoa malam itu, enggak. Dia malam itu bukan lagi pingin puasa, lagi enggak suka makan. Oke, ya. Jadi, saudaraku, bukan karena dia lagi mau berdoa, enggak bisa makan, saudaraku. Penuh dengan penyesalan, penuh dengan kegalauan, saudaraku, penuh dengan kemarahan. Dia berkata, aduh kenapa aku enggak sadar, aku dijebak, saudaraku. But it's all too late. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, saudaraku. Banyak penyanyi-penyanyi mau datang. Dia bilang biasanya lagunya, Baginda malam ini kamu nyanyi lagu klasik. Nggak usah. Bagaimana kalau jazz? Nggak usah. Bagaimana kalau heavy metal? Nggak usah. Semua jenis musik, nggak usah. Malam ini pergi kamu semua. Dan malam itu, saudaraku, dia nggak bisa tidur. Ranjang paling empuk, nggak bisa bikin tidur. Kenapa, saudaraku? Yang bisa bikin tidur itu bukan tempat tidur. Yang bisa begitu adalah hati dan pikiran kita. Malam itu semalaman dia tersiksa, Raja Darius. Malam itu Daniel ada di gua singa. Saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak saudara tahu kisah ini? Berapa saudara tahu cerita ini? Dari sekolah minggu ya, udah tahu ya? Dari kecil ya? Oke. Saudara, apa yang dilakukan Daniel malam itu di dalam gua singa? Siapa yang bilang dia lagi berdoa? Enggak ada. Oh ada, oke. Siapa yang bilang dia malam itu, apa, saudaraku? Ada yang bilang gini, oh dia lagi main-main sama singa. Kejar-kejaran. Ada gitu? Saya bilang malam itu Daniel tidur. Ada juga yang bilang tidur. Yang benar yang mana, saudaraku? Enggak tahu. Tapi setujukah saudara dengan saya? Kalau saudara setuju, angkat tangan. Loh, angkat tangan dulu, belum tahu apa yang disetujui. Ya memang beginilah, saudaraku ya, kalau orang memang responsif sekali gitu ya, oke. Oke, setujukah saudara dengan saya? Malam itu, Daniel hatinya penuh dengan damai sejahtera. Siapa yang setuju? Setuju? Nanti kita lihat, saudaraku. Nanti kita lihat. Tapi saudara setuju ya? Perhatikan. Daniel di tempat yang paling mengerikan, at the worst place, his heart is peaceful. Raja di tempat yang terbaik, his heart is restless. Saudara pilih yang mana? Saya pilih tempat yang terbaik dan hati saya peaceful. Ya selalu seperti itu, saudaraku. Selalu seperti itu. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudaraku. Why Daniel was peaceful at the worst place? Nanti kita akan lihat. Karena dia berkata, my God is here with me. It's not about the place. It's about who is with us. There. Haleluya. Ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Bahasa Inggrisnya anguish. Ragu-ragu, cemas. Dia berseru kepada Daniel, nanti yang nyaut, nanti dengar, dia khawatir yang nyaut, yang nyaut, saudaraku,
kalimatnya gini, it's delicious. Kan gawat, saudaraku. Oke. Jadi dia nggak tahu siapa yang jawab nanti ya. Tapi dia ngomong aja. Ayo kita baca sama-sama, dikatakan Darius kepada Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara-saudara, kalau kita beriman sungguh-sungguh pada Tuhan, bahkan saudaraku, kita tidak mengeluh, kita tidak marah, kita tidak kecewa dengan Tuhan. Tapi kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Walaupun kita harus masuk dalam berbagai-bagai kesulitan karena iman kita. Saya percaya satu kali kita akan dengar suara orang bertanya kepada kita. Mereka yang belum kenal Tuhan. Mereka mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang bertanya kepada kita. Is your God able to save you? And that is the moment of testimony. Is your God able? Ketika kita harus masuk hari-hari yang gelap, ketika masa-masa yang sulit kita harus lewati, orang tanya kepada kita, apakah engkau percaya kepada Allahmu? Dan apakah Allahmu sanggup menolong engkau? Ayat 22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Daniel dan 4 hal? Dia berkata, Allahku hidup. Raja, my king, my God, is a living God. Karena dia Allah yang hidup, dia bukan Allah yang mati. Dia bisa lakukan sesuatu. Dan apa yang dia lakukan? Dia kirim malaikatnya ke gua singa itu, tutup mulut singa. Saudara, kadang-kadang saya sempat berdoa kepada Tuhan, kalau saya khotbah Tuhan, tutup mulut-mulut. Berapa orang yang lagi dengar khotbah ngomong terus begitu. Oke, ya. Atau yang ketiduran sampai mangap, itu tutup mulutnya. Oke. Nah, saudara, perhatikan. Tuhan hadir di dalam malaikatnya di gua singa itu. Seperti juga Tuhan hadir di dapur api yang menyala. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke api nyala-nyala. Apa kita belajar, saudaraku? 2 kali dalam kisah daripada Daniel, kitab Daniel, 2 peristiwa. Kita belajar satu hal. If God doesn't take us out of suffering, He will be with us during the suffering, in the midst of suffering. Kalau Tuhan tidak melepaskan kita daripada penderitaan, Dia akan menyertai kita melewati penderitaan itu. Saudara-saudara, Tuhan bisa melepaskan kita daripada penderitaan. Dia bisa menghindarkan kita daripada kesulitan, daripada problem, saudaraku. Tapi kadang-kadang Dia izinkan kita masuk di dalamnya. Tapi percayalah, waktu Dia izinkan kita masuk, Dia tidak tinggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. In that troubles, He is with us when tears are flowing. When hearts are broken, He is with us. God never forsake us. Dan Daniel berkata, aku tidak sendiri. Tuhan hadir lewat malaikatnya. Yang ketiga, dia berkata gini, Allahku tahu aku tidak bersalah. Pengadilan manusia menyatakan aku bersalah. Tapi pengadilan Allah lebih tinggi daripada pengadilan manusia. Dan dia lihat aku tidak salah. Dan yang berlaku bukan pengadilan manusia, tapi pengadilan Allah. Aku selamat. Yang keempat, dia berkata kepada Raja, I have broken the law, but I did not do evil against you.
Aku memang melanggar peraturan, tapi aku tidak bersalah terhadapmu. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Aku hanya beriman kepada Allahku. Saudara-saudara, akan ada saatnya. Akan ada saatnya. Kita mungkin harus melakukan sesuatu yang mungkin orang gak suka. Yang mungkin itu berlawan dengan norma-norma yang ada. Nah, kita berkata, aku tidak mau ikut engkau, aku tidak mau ikut cara hidupmu, aku tidak mau ikut apa yang engkau biasa lakukan. Bukan karena aku benci kepada engkau, tapi karena aku mengasihi Allahku. Aku beribadah kepada Allahku. Haleluya. Ayat 24, maka sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Karena ia beriman kepada Tuhan. Saudara ingat waktu Sadrak dan Mesak dan Abednego dimasuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, dipanasi 7 kali karena saking marahnya Nebukadnezar. Tiba-tiba Nebukadnezar melihat, tadi yang kita masukkan kan orang 3. Tapi kok ada orang 4. Oke, saudara ya? Lalu mereka suruh keluar. Yang keluar berapa? 3. Saudaraku, Sadrak Mesak Abednego keluar dan dikatakan begini, tidak ada bau hangus sedikit pun dalam tubuh mereka. Perlindungan Allah begitu sempurna. Daniel, saudaraku, tidak ada scratch, tidak ada, saudaraku, luka, saudaraku, cakar daripada singa itu sedikit pun enggak ada. Mungkin dia agak bau singa sedikit, saudaraku, tapi saudaraku tidak ada, saudaraku, sedikit pun luka daripada singa itu. Perlindungan Allah sempurna. Ayat 25, raja berperintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudara, kenapa ayat yang ditulis? Saya melihat paling tidak ada 2 alasan. Satu, alasan teologis. Untuk menunjukkan bahwa Allah yang menunjukkan kebenaran dan keadilannya. Orang-orang yang berbuat jahat kepada Daniel, perhatikan saudaraku, jealousy, envy leads to evil, and evil always leads to destruction because our God is just. Iri hati akan membawa kepada kejahatan membawa kepada hancuran, sebab Allah kita adalah Allah hakim yang adil. Dan orang yang berbuat jahat kepada Daniel, mereka semua justru termakan oleh siasatnya sendiri. Our pride will kill us. Our jealousy will kill us. Tetapi saya pikir, saudaraku, saya juga yakin bahwa ini juga ditulis, saudaraku, menepis spekulasi-spekulasi yang salah. Kenapa Daniel itu malam itu bisa survive? Ya karena singanya udah lapar. Jadi singanya udah kenyang. Singanya kenyang, nggak pengen makan lah. Buktinya waktu orang-orang itu belum sampai, saudaraku, habis sudah caplok itu, kalau singa nggak kelaparan, saudaraku, bagaimana? Yang kedua, singanya malam itu kebetulan sakit gigi semua. Saudaraku, kalau singa sakit gigi, saudaraku, itu tulang-tulang sampai hancur semua, saudaraku. Saudaraku, no excuse. God really rescued Daniel from the great danger that night at the worst place. Tapi apa yang luar biasa? Perhatikan. Let me say this to you. Yang luar biasa daripada pertolongan Tuhan, itu bukan hanya sekedar kita selamat dari bahaya. Bukan sekedar, wah sekarang hidup kita enak. Bukan itu, dengar baik-baik. Listen. Saudaraku, mari kita berdoa, mari kita punya perspektif ilahi. Kalau Tuhan selamatkan kita, itu pasti tujuannya satu. His name be glorified. Nama Tuhan dimuliakan. Dan kita lihat, saudaraku, setelah peristiwa itu, perhatikan, saudaraku, ayat 25, ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27, bersama ini, baca sama-sama, bersama ini, kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
Baru saudaraku belum lama, dibuat satu peraturan apa? Tidak boleh sembah yang lain selain aku, Darius. Betul ya? Sekarang dirubah. Jangan sembah aku, sembah Allahnya Daniel. Dia lebih besar daripada aku. Haleluya. Haleluya. Ini saudaraku, ini. This is the goal of the testimony. This is the goal of God's miracle in our life. Tidak berhenti di dalam comfort kita. Tidak berhenti dalam our well-being. Tapi give glory to God. Dan Raja Darius berkata, He is the living God. Dia Allah yang hidup. Dia sanggup menyelamatkan Daniel. Dan dia berkata, waktu dia berkata, dia sanggup menyelamatkan Daniel. Dia tunjukkan, ketika aku nggak sanggup selamatkan, ada yang lebih besar yang sanggup selamatkan Daniel. Haleluya. Ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi, bahasa Inggrisnya, he prospered. Dia berhasil. Di dalam pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Raja Koresh, orang Persia itu. Saudara, tercatat dalam kitab Daniel melayani 4 raja. Saya sampaikan tadi ya, sudah ingat ya? Pasal 1 sampai pasal 4, dia melayani Nebukadnezar. Pasal 5, dia melayani, dia saudaraku bekerja kepada Belshazzar. Pasal 6, dia melayani, bekerja pada Raja Darius, dan kemudian Raja Koresh, 4 raja. 4 raja yang karakternya berbeda, 4 raja yang maunya lain-lain, 4 raja yang peraturannya beda-beda, tapi Daniel selalu prosper, Daniel selalu berhasil. Kenapa? Karena Daniel bukan hanya melayani raja yang di depan matanya, dia melayani raja di atas segala raja. He served the King of Kings, and that's why he prospered against all kings. Well, let me close with some applications. Nomor 1, Allah kita, Allah yang berdaulat di atas semuanya. Taruhkan pengharapan kita dan iman kita. Put our hope and trust in Him alone. Usaha manusia satu kali akan berakhir. The strongest man one day will give up. Dokter yang paling hebat satu kali bisa give up. Teman yang paling baik, yang paling hebat, satu kali bisa berkata, I cannot help you anymore. Hanya satu yang selalu berkata, nothing is impossible for me, our sovereign God. Biarlah iman kita bersinar di dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya di gereja, saudaraku, kita bagus, which is good. Daripada saudaraku di gereja aja sudah seenaknya, saudaraku, bagi di luar sana. Tapi saudaraku, jangan hanya kita di gereja, saudaraku, kita menunjukkan kita beriman, tapi biar di luar sana. Orang-orang yang belum kenal Allah. Seperti Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Terangmu bersinar. Biarlah iman kita menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah. Orang bisa berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu. Mereka bisa melihat kalau kita menyembah Allah lewat kehidupan kita. Tapi saudaraku, kita harus tahu, waktu kita beriman kepada Tuhan, iman selalu mengandung ketaatan. Dan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan waktu saudaraku, apa yang dikatakan manusia berbenturan dengan apa yang Allah katakan. Kita harus berkata seperti Petrus dan Yohanes di depan Sanhedrin. Waktu mereka dilarang memberitakan nama Yesus. Mereka berkata, we must obey God rather than man. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan waktu itu terjadi, saudaraku, kita harus tahu bahwa our faith in God can bring persecution and suffering. Saudara-saudara, orang-orang Kristen dari zaman, saudaraku, awal-awal gereja mula-mula, waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, their faith in Christ is not because they are promised prosperity, but they are promised suffering. Saudaraku, mereka tidak dijanjikan kemakmuran, mereka dijanjikan penderitaan. Karena itu, saudaraku, mereka percaya kepada Yesus bukan untuk mencari, saudaraku, yang enak buat diri mereka. Mereka percaya kepada Yesus untuk hal yang kekal, yang mereka hanya bisa dapatkan di dalam Yesus.
Haleluya. Dan mereka tahu, yang mereka percaya, Tuhan mereka percaya, adalah Tuhan yang mengasihi mereka. 2 Timotius 3:12, saudaraku, Paulus pesan, setiap orang yang mau hidup sungguh-sungguh menurut Tuhan Yesus, godly life in Christ, will suffer persecution. Iman kita bisa membawa penderitaan. Karena itu pertanyaan kita, apakah iman kita iman tergantung kondisi? Atau iman yang unconditional, that is centered on unchanging God. Seperti saya sampaikan tadi, ada waktu di mana orang bertanya kepada kita, is your God able? Mereka tidak mengerti tentang doktrin. Mereka tidak mengerti tentang Alkitab. Tapi mereka bisa melihat dalam kehidupan kita dan mereka bertanya, is your God able? Di tengah-tengah penderitaan itu, Raja Darius bertanya kepada Daniel, is your God able? And the answer is yes, he is able. And our suffering by faith will bring testimony that God whom we serve continually is able. Allah kita sanggup. Saudara-saudara, kalau kita lihat kisah Daniel nih, dia dimasukkan ke gua singa. He escaped death. Dia dilindungi, dia lepas daripada cengkraman singa. Tetapi kita tahu, orang-orang Kristen di zaman keasiran Romawi, mereka dibuang ke Kolosium dan singa datang. Dan mereka semua habis diterkam oleh singa-singa itu mati. Ternyata mereka enggak lolos seperti Daniel. Why? Kenapa? Apakah mereka kurang beriman? Apakah mereka imannya tidak sekuat Daniel? No. Mari kita baca, saudara. Ayat penutup di Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 32, saudara ikuti. Saya akan mulai baca ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Perhatikan, berikutnya apa? Menutup mulut singa-singa. Daniel, saudaraku, masuk di situ. Apa yang dialami Daniel? Iman daripada Daniel menghasilkan mujizat, mulut singa ditutup, tercatat di situ. Memadamkan api yang dahsyat, Sadrak Meshach Abednego, dicatat di situ, saudara. Mereka telah luput dari mata pedang, telah berkekuatan kelemahan, dan seterusnya, saudara. Bahkan, ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Saudara, ada 2 ibu di dalam masa pelayanan daripada Nabi Elia dan Elisa. 2 ibu ini anaknya mati, tapi 2 saudaraku, anaknya dibangkitkan kembali. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami pertolongan Allah. Tetapi, saudaraku, perhatikan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan lebih baik. Ayat 36, ada yang diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ternyata ada orang-orang lain yang ditulis di dalam Ibrani pasal 11. Namanya enggak disebut, tapi mereka mengalami penderitaan. Tapi surat Ibrani berkata, sudah lihat apa yang ditulis di slide ini. And all this, mereka semua yang menderita, having obtained a good testimony through faith. Ternyata iman mereka memberi kesaksian yang baik. Walaupun mereka kelihatan hidup, mereka kelihatan kalah. Tapi iman mereka memberi kesaksian yang baik. Sebab apa? Mereka menunjukkan bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan. Walaupun mereka harus menderita. Saudara-saudara, Daniel waktu dia dimasukkan di gua singa, berapa umurnya? Tidak tahu dengan pasti, tetapi saudaraku dia sudah sangat lanjut. Para ahli Alkitab memberikan umur Daniel sekitar 85 tahun. 85 tahun, saudaraku. Masuk ke gua singa. Aduh. Tapi dia lakukan itu. Dia tetap percaya kepada Tuhan.
Saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar daripada iman? Satu hal, beriman kepada Tuhan adalah beriman kepada Tuhan, bukan beriman kepada hasil daripada iman itu. When you believe in God for God Himself, that is a true faith. Seringkali saudaraku kita beriman untuk hasil, untuk apa yang kita inginkan daripada iman itu. That is where a lot of us will experience disappointment. Banyak dari kita akan kecewa. Karena yang kita imani bukan Tuhan, tapi yang kita imani adalah hasil. Tadi saya dapat apa? Nanti saya lepas dari penderitaan. We will get disappointed with that. Tapi Daniel, dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak berpikir dia akan lepas. Dia pikir dia akan mati. Tapi dia hanya percaya kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. And that is the faith that you and I have to have. Bagaimana kita bisa punya iman seperti itu? Saya ingin cerita, saudaraku, tentang seorang Daniel di Perjanjian Baru. Saudara bilang, oh kamu ya, karena namanya. Bukan, saudaraku, di Perjanjian Baru, bukan di sini. Ada seorang yang hidupnya tidak bercela. Tidak ada salah sedikit pun. Dia punya banyak musuh yang iri. Dicari-cari salahnya terus tidak ketemu. Tapi satu kali, saudaraku, mereka fitnah dia. Dan akhirnya dia dihukum mati. Seperti Daniel, dijatuhi hukuman mati. Tapi dia tidak lolos. Dia menjalani hukuman mati itu dan dia mati. Dimasukkan dalam kubur, lubang itu ditutup dengan batu. Dimeterai. Seperti saudaraku lubang singa Daniel. Dan musuhnya berkata, he's finished. Tapi dia tidak finish. Dia mengalami kematian. Dia tidak lolos dari kematian. Dia mengalami kematian. Tapi lebih daripada Daniel, dia bukan lolos dari kematian. Dia mengalahkan kematian. He did not escape death, but he overcame death. Dia keluar daripada kubur itu. Mengalahkan kematian. You know who he is? Jesus. He is the true Daniel. He is Daniel whom we trust. Karena saudaraku, hanya dalam Yesus kita bisa mendapatkan keselamatan yang kita tidak bisa dapatkan tempat lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita sebaik apapun orang itu, sekuat apapun orang itu. Mereka tidak bisa memberi pada kita keselamatan. Hanya Jesus, only Jesus, the only Savior is able to save. Dan biarlah itu menjadi kesaksian kita semua. Supaya satu kali, waktu orang bertanya kepada kita, is your God able? Kita bisa jawab, my God is mighty to save. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar firman ini terus kau gaungkan dalam hati kami. Bawa lebih dalam lagi. Membangkitkan iman kami. Membuat kami mengenal dan mempercayai Engkau lebih lagi. Di tengah-tengah dunia yang seperti Babylon, seperti Media Persia. Hanya orang yang tidak mengenal Engkau. Hanya orang yang Tuhan tidak mengenal nama-Mu. Biar iman kami bersinar. Dan mereka boleh melihat. Kami beribadah. Kami percaya kepada Allah kami. Dan Allah kami yang kami layani dengan setia. Sanggup menyelamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Biar hari ini kami semua boleh datang dan kembali kepadamu. Boleh berkata, Tuhan, bahwa kami mengenal-Mu. Buka mata hati kami. Melihat Engkau, Tuhan, yang sudah mengalami kematian. Engkau tidak menghindari kematian. Engkau tidak lari daripada salib. Tapi Engkau memberikan diri-Mu disalibkan. Engkau mengecap kematian. Supaya Engkau boleh mengalahkan kematian. Dan Engkau bangkit dan hidup. Dan kami semua boleh mengalami kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya juru selamat
yang kami percayai di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami membawa persembahan kami membawa ucapan syukur kami kepadamu. Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami. Apa yang ada di tangan kami adalah datang daripada Tuhan. Sebab itu kami mau membawa persembahan kami dengan sukacita dengan ucapan syukur. Dan kami membawa persembahan kami sebagai penyembahan hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.